Surga itu minta, ya Allah, jadikan si fulan, hamba-hambamu itu ya Allah, jadikan mereka menjadi penduduk ahli surga. Yang rindu itu surganya, pengen sebanyak mungkin di antara hamba-hambanya Allah itu menjadi penduduk ahli surga. Hari ini kita akan bahas sedikit tentang hadis yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas. Beliau pernah menceritakan, Innal jannata latazayyanu minas sanati ila sanah li syahri Ramadan. Sesungguhnya surga yang indahnya saja itu nggak kebayang. Kalau kita pernah melihat tempat yang paling indah, apakah kita pecinta gunung yang suka hiking, pas sampai di atas, oh masya indahnya luar biasa. Tempat yang terindah bagi saya adalah ketika naik Gua Hiro. Masya Allah, dari atas tuh pemandangan pagi indahnya luar biasa. Ya Allah, indah banget ini. Dan tempat itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan keindahan surga. Surga itu benar-benar indah, sampai nggak kebayang. Batas imajinasi keindahan kita nggak akan sampai ke situ. Tetapi surga yang indah itu, latazayyanu minas sanati ila sana. Dia selalu berhias, dia selalu make up dirinya, selalu memperbaiki dirinya. Untuk apa? Untuk menyambut bulan suci Ramadan. Wa inna hural aini, sesungguhnya bidadari itu pun sama, dia selalu berhias, dia selalu mempercantik dirinya dari tahun ke tahun. Untuk apa? Li syahri Ramadan, untuk menyambut bulan suci Ramadan. Bagaimana mungkin surga dan bidadari aja bersiap-siap untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan kita yang di dalam bulan suci Ramadan saat ini kita santai-santai saja? Pastinya tidak, kan? Maka kita mengisinya dengan amalan-amalan yang terbaik. Maka ada menarik juga lanjutan dari hadis itu, fa idza dakhala syahr Ramadan, ketika masuk bulan suci Ramadan, qalat al jannah, surga berkata, surganya doa, Allahumma ja'al lana fi hadha syahri min ibadika sukana. Ya Allah, jadikan ya Allah di bulan suci ini ya Allah dari hamba-hambamu menjadi penduduk surga. Kalau setiap harinya kita berdoa, ya Allah jadikanlah kami penduduk ahli surga, itu pun manusia yang berdoa. Tetapi ketika bulan suci Ramadan gantian, siapa yang doa? Surga. Surga itu minta, ya Allah jadikan si fulan, hamba-hambamu itu ya Allah, jadikan mereka menjadi penduduk ahli surga. Yang rindu itu surganya, pengen sebanyak mungkin di antara hamba-hambanya Allah itu menjadi penduduk ahli surga. Wa yunadi munadin, maka disitulah ada seorang menyeru, ada seorang sedang menyeru, malaikat menyeru, ya baghiyal khair, wahai pencari kebaikan, akbil, ayo datang. Kenapa? Karena di bulan ini, ya Allah, kebaikan itu mudah dilaksanakan. Ayo cepet-cepet. Semua kebaikan itu dilipat gandakan. Maka datang yuk ketika kamu ingin melaksanakan sebuah kebaikan. Bersegera dalam kebaikan itu. Wa ya baghiya syar. Wahai orang yang pengen melakukan niatan buruk, niatan yang gak bagus. Akhir, udah cukup. Kalau sebelumnya kau masih bermaksiat di bulan-bulan sebelum Ramadan, maka kalau Ramadan cukup. Ini Ramadan loh. Maka nasihat itu, walillahi taqa minan nari wa dzalika kullailatin. Dan setiap malam Allah membebaskan di antara hamba-hambanya dari siksaan api neraka. Ihtiraman kepada penghormatan pada bulan suci Ramadan. Ini keutamaan bulan suci Ramadan. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, banyak sekali hadis yang menyampaikan tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Rasul menyampaikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapapun di antara kita, di antara kalian, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, yang puasa malu udah gede, itu bukan karena iman. Kenapa kamu puasa bulan Ramadan? Kan aku sayang. Kenapa? Allah tuh paling senang didekati dengan amalan wajib. Ini yang diwajibkan oleh Allah. Dan aku pengen menjadi seorang hamba yang bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Iman, wahtisaban, dan mengharapkan ridhonya Allah. Nggak lebih daripada itu. Apakah pengen langsing? Apakah pengen sehat? Enggak, itu nggak kepikiran. Yang pengen Allah pokoknya senang banget dengan hamba-hambanya yang berpuasa. Murni, pure. Hanya pengen mencari ridhonya Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kalaupun misalkan Ramadan yang panjang itu tidak bisa dipenuhi secara sempurna gitu kan, mungkin di antara kita ada ibu-ibu di sini. Oke, mungkin nggak bisa semuanya, mungkin ada tamu bulanan yang datang, mungkin kadang puasa, kadang tidak. Maka ternyata ada juga hadis yang kedua, atau misalkan ada ibu-ibu yang sedang menyusui, pas siang harinya tidak bisa berpuasa, tapi masih bisa mengamalkan amalan yang lain. Maka ada hadis yang kedua, man qoma ramadhana imanan wahtisaban. Siapa di antara kalian berdiri ketika bulan suci Ramadan, dia qiyamul lail, dia sholat tarawih dan sebagainya itu karena mengharapkan keimanan dan mengharapkan ridhonya Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampuni dosa-dosanya.
Kalaupun mentok misalkan qadarullah ada kadang puasa kadang enggak karena tadi ada tamu bulanannya gitu kan, maka ada tiga. Man qoma lailatul qadri, barang siapa di antara kalian yang bangun berdiri ketika Lailatul Qadar, dan kita nggak tahu kapan Lailatul Qadar itu, awal sampai akhir, memang diminta untuk yang lebih mengikhtiarkan adalah di 10 malam terakhir. Tapi sebenarnya bisa juga dari awal juga kita mendapatkan Lailatul Qadar itu. Maka kalaupun misalkan kita nggak bisa full penuh dari awal sampai akhir, ya qadarullah kita kok dapat pas malam Lailatul Qadar, karena iman dan ihtisaban dan mengharapkan ridhonya Allah itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, di bulan suci Ramadan ini yang penuh berkah ini, semua amalan-amalan kita dilipat gandakan. Al-hasanatu asyru amsalihha. Setiap amalan itu dilipat gandakan 10 sampai 700 sampai 700 kali lipat, bahkan sampai unlimited. Semua amalan dilipat gandakan. Apalagi pas bulan suci Ramadan, amalan sunnah bernilai wajib. Yang wajib bernilai 70 kali pahalanya. Berlipat-lipat semuanya. Dan setiap amalan kita akan berlipat ganda. Dan semua itu dilipat gandakan dengan angka. Tetapi ada sebuah amalan yang itu dia spesial sendiri. Maka Allah mengatakan, illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amalan hamba Allah itu semua dilipat gandakan kecuali puasa. Kenapa? Puasa itu yang balas langsung Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang balas puasa itu. Sebagian ulama mengatakan bahwa memang amalan yang pertama kali dihisab yaumul qiyamah nanti adalah yaumul hisab adalah salat. Tapi ada sebagian mengatakan yang terakhir dihisab apa? Maka ulama sebagian mengatakan puasa. Loh, kenapa puasa? Karena malaikat aja nggak tahu pahalanya seperti apa. Yang balas tuh langsung Allah. Maka kalau balas Allah, langsung pemilik surga, pemilik keridhaan itu yang membalasnya. Allah tidak akan membalasnya dengan sesuatu yang remeh-temeh. Pasti itu yang terindah. Kalau kita dapat hadiah misalkan bonus dari direktur, itu ya alhamdulillah dapat TV, alhamdulillah. Tapi kalau udah owner perusahaan gitu kan, biasanya hadiahnya tuh nggak main-main, dia besar. Umroh kah gitu kan, haji kah, pasti besar gitu ya. Nah ini hadiah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lanjutan hadis ini adalah lis-shaimi farhatan, bagi orang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Satu, farhatun 'inda fitrihi, bahagia ketika dia berbuka. Sebentar lagi teman-teman akan berbuka kan? Pasti bahagia, sudah menyiapkan kolaknya, sudah menyiapkan gorengannya gitu kan. Sebagian mengatakan makan buah korma itu ketika berbuka hukumnya sunnah. Tapi kalau gorengan hukumnya wajib bagi orang Betawi kan. Nah, semua bahagia itu ketika mau berbuka. Dan sekarang teman-teman sedang menunggu untuk berbuka, nikmatin berbukanya. Dan ini disampaikan oleh Allah SWT dalam hadis qudsi. Mereka itu bahagia ketika mau berbuka. Itu kebahagiaan pertama. Kebahagiaan kedua ketika kapan? Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Itu kebahagiaan ketika bertemu dengan Tuhannya. Nanti ketemu Allah, ya Allah, kamu bawa apa? Bawa puasa. Oh, Masya Allah. Oh, senang banget dengan orang-orang yang puasa. Kenapa kata Allah? Yada' syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Mereka meninggalkan makanannya. Yang makanan itu halal loh. Cendol itu halal. Gorengan halal. Mie ayam halal. Siang hari itu semuanya halal sebenarnya. Yang itu makanan halal semua. Tapi ditinggalkan. Kenapa? Karena saat ini Ramadan. Gitu. Kenapa? Karena sedang puasa. Kenapa ditinggalkan? Untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah yang balas. Pasti akan diberikan kebahagiaan nanti ketemu Allah. Bahagia. Itu pahala gede banget. Iya, pahala puasa Ramadan. Dia akan bahagia. Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini hadis marfu' sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Maka jemaah sekalian, yuk selamat berbahagia menunggu nunggu beduk kita hari ini, dan selamat berdoa. Dan inilah waktu yang mustajab untuk berdoa. Silahkan doakan yang dengan doa terbaik. Ini adalah waktu mustajab untuk kita semua berdoa. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.